Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas C, kami akan mempresentasikan materi terkait bab 11, yaitu perbaikan masalah miopia pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Next slide. Ya, anggota kelompok kami terdiri atas 6 mahasiswa dan mahasiswi. Yang pertama ada Putri Apriliana dengan NPM ujung 021, lalu Vini Leonita Sari dengan NPM ujung 029, Abizar Septawandra Al-Ghifari dengan NPM ujung 034, lalu saya sendiri Kurniawan Rohman dengan NPM ujung 060, lalu ada Safira Nada Sabila dengan NPM ujung 079, dan yang terakhir Vinka Trini Sarta dengan NPM ujung 001. Baiklah, kami berharap agar teman-teman semua dapat memperhatikan apa-apa saja yang nanti akan kelompok kami sampaikan, sehingga apabila ada manfaat yang positif bisa kita terima, dan apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di penghujung diskusi. Di sini terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan tekanan untuk bertindak miopik. Lalu yang kedua, mengurangi tekanan terhadap laba jangka pendek, pengendalian investasi dengan kajian pratindakan, perpanjangan waktu pengukuran, perubahan pengukuran nilai secara langsung, peningkatan pengukuran akuntansi, dan pengukuran rangkaian pendorong nilai. Baiklah, untuk pokok bahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Abizar. Pada yang bersangkutan, dipersilakan. Baik, yang pertama adalah saya akan membahas terkait tekanan untuk bertindak secara miopik. Seperti yang kita tahu, di babak sebelumnya kita telah mempelajari terkait manajemen hasil, pengendalian hasil, dan manajemen pendapatan, di mana dalamnya ada miopia, yang mana merupakan efek samping dari keterkaitan antara pengendalian hasil itu sendiri. Dalam hal ini, manajer khususnya tingkat manajemen puncak seharusnya memahami ketegangan yang ada di antara hasil jangka pendek dan juga jangka panjang, serta terus-menerus berhati-hati terhadap trade-off yang beresiko di antara mereka. Adapun setiap manajer menerus berusaha keras untuk keduanya, bekerja baik untuk hari ini, sementara pada saat yang sama mengembangkan keberlanjutan bisnis untuk masa yang akan datang. Manajer juga akan cenderung mengambil langkah untuk mempertahankan kelancaran pola pertumbuhan pendapatan yang kuat, dan untuk memenuhi atau melebihi ekspektasi pendapatan pasar pada hampir semua biaya. Bertindak secara miopik adalah salah satu respon umum terhadap tekanan yang muncul dari kepercayaan tentang kebutuhan untuk menopang laba jangka pendek. Respon umum lainnya adalah terkait pada sportivitas seperti mengubah penilaian mengenai cadangan. Selanjutnya, manajemen pendapatan sendiri bukanlah sebuah tipe good governance atau tata pemerintahan yang baik, di mana tekanan yang muncul di mana beberapa perusahaan seperti contohnya General Electric yang melalui General Electric Capital melakukan sistem manajemen pendapatan karena aset keuangan berada di bawah kondisi normal dan lebih mengalir dibandingkan aset tidak berwujud, yang mana perusahaan akhirnya bisa membeli atau menjualnya pada akhir kuartal sehingga dapat dilaporkan sebagai kenaikan pendapatan perusahaan yang sangat mulus. Meski hal ini kurang baik, akan tetapi Gaya Capital berhasil menjadi penopang General Electric dalam melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik ataupun secara konsisten jika sesuatu akan terjadi. Di lain sisi, tekanan dalam memperlancar atau mengelola pendapatan ditolak oleh beberapa CEO dengan anggapan bahwa pengelolaan pendapatan adalah sebuah tindakan tidak jujur, dan juga ketika perusahaan melakukan hal tersebut justru akan merusak kecerdasan berbisnis mereka. Meskipun begitu, tetap akan ada tekanan untuk memperlancar atau mengelola pendapatan. Hal ini dikarenakan investor yang secara nyata lebih menyukai adanya kenaikan laba yang secara tajam dibandingkan laba yang tidak menentu. Oleh karenanya, hal ini sangatlah bernilai bagi perusahaan. Dalam memecahkan masalahnya, bersikap keras kepala saja tidak akan cukup untuk bertahan melawan tekanan, sehingga dapat bertindak secara miopik. Adapun beberapa sistem pendekatan pengendalian manajemen yang dapat membantu mengurangi miopia akan dijelaskan lebih lanjut oleh materi-materi selanjutnya. Akan saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan mengurangi tekanan terhadap laba jangka pendek. Tadi sudah dijelaskan oleh Abizar bagaimana miopik itu sendiri. Sekarang kita akan membahas terkait bagaimana tindakan preventifnya, yang mana sering sekali
Boleh di next slide. Ya, jadi sering sekali solusi terbaik untuk menghindari adanya miopi ini adalah dengan melonggarkan tekanan terhadap laba jangka pendek. Nah, penurunan tekanan itu dapat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, ada pembobotan yang ditempatkan pada target tahunan atau kuartalan dapat dikurangi bahkan hingga menjadi nol. Di dalam kinerja keuangan, perusahaan sebaiknya jangan memberikan bobot yang terlalu besar kepada laba akuntansi periode berjalan, melainkan pada indikator lainnya seperti pangsa pasar, kualitas produk, pengembangan produk, dan sebagainya. Karena kinerja keuangan itu tidak hanya dinilai dari labanya saja. Ketika laba saat ini kecil, tetapi di sisi lain pangsa pasar besar, kualitas produk tinggi, ditambah dengan kepuasan pelanggan yang tinggi, tidak menutup kemungkinan jika di masa mendatang akan memperoleh laba yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, yaitu lebih menekankan pada indikator jangka panjang, seperti pangsa pasar atau terobosan teknis. Artinya bahwa setiap manajer itu tidak seharusnya berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan laba, tetapi perusahaan juga harus berpikir bagaimana tentang kelangsungan bisnisnya, seperti terkait dengan pangsa pasar, bagaimana customer satisfaction-nya, bagaimana research and development-nya, dan lain sebagainya. Itu tadi terkait dengan tindakan preventif untuk menghindari miopia ini, yaitu dengan mengurangi tekanan terhadap laba jangka pendek. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bersangkutan, dipersilakan. Next. Baik, materi selanjutnya di sini saya akan membahas pengendalian investasi dengan kajian pratindakan. Next slide. Nah, jadi untuk mengendalikan miopi investasi ini, beberapa perusahaan merasa perlu untuk menggunakan pengendalian hasil keuangan untuk memperbaiki imbalan dalam kinerja operasi jangka pendek. Biaya investasi jangka panjang dipertimbangkan berdasarkan batas bawah laporan laba rugi untuk tanggung jawab yang dipegang manajer, sehingga manajer tidak merasa tertekan atau mengurangi godaan untuk memotong investasi sehingga dapat mendorong laba jangka panjang. Lalu, kunci untuk menerapkan pendekatan ini yaitu adalah untuk membedakan antara biaya operasi yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan periode berjalan dan biaya pengembangan yang terjadi dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan pada periode yang akan datang. Next slide. Nah, beberapa perusahaan menggunakan variasi dalam pendekatan ini, seperti dengan tidak mengisi unit operasi untuk beberapa biaya pengembangan yang bermanfaat bagi mereka. Bahkan mereka mendanai jenis pengembangan bisnis pasti pada level organisasi yang lebih tinggi, seperti level perusahaan atau kelompok bisnis, sampai investasi dimulai untuk menghasilkan pendapatan dengan tujuan untuk melindungi pendapatan entitas pada level yang lebih rendah dari pengaruh biaya. Beberapa perusahaan juga telah memisahkan bagian-bagian mereka ke dalam apa yang disebut dengan bisnis hari ini dan bisnis hari esok. Jadi dalam bisnis hari ini, manajer bertugas membuat bisnisnya ramping, efisien, dan menguntungkan pada lingkungan persaingan mereka. Sedangkan pada bisnis hari esok, bertugas dalam hal pengembangan kesempatan bisnis baru, yang mungkin pada suatu hari nanti akan menambah atau mengganti bisnis yang ada sekarang. Next slide. Selanjutnya itu keterbatasan lain dari pendekatan ini ya, adalah kebijakan final mengenai pengeluaran pengembangan untuk mendanai perusahaan atau yang didedikasikan bagi manajemen. Relatif terhadap seluruh manajer perusahaan besar yang beraneka ragam khususnya, hampir pasti dilaporkan kurang baik mengenai prospek masing-masing bisnis secara spesifik dan tipe serta level pendanaan yang diinginkan. Hal ini mungkin merugikan keputusan kualitas alokasi sumber daya sebagai kunci investasi di masa depan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Putri Apriliana, dipersilakan. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai alternatif lain untuk meningkatkan kesesuaian pengukuran kinerja akuntansi, di mana terdapat alternatif lain yaitu perpanjangan waktu pengukuran dengan menggunakan penggunaan insentif jangka panjang. Alternatif ini hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian pengukuran kinerja akuntansi. Semakin
panjang periode pengukuran, maka semakin membuat pengukuran akuntansi itu akan bekerja sesuai dengan pendapatan ekonomi. Kemudian pendapatan akuntansi per tahun umumnya merupakan sebuah indikator yang baik dari pendapatan ekonomi tahunan dibandingkan dengan pendapatan akuntansi kuartalan. Dan pendapatan akuntansi 3 tahun merupakan indikator yang lebih baik dibandingkan dengan pendapatan akuntansi tahunan. Insentif jangka panjang memiliki pengaruh yang diinginkan untuk memperpanjang jangkauan manajerial dan dinilai dapat mengurangi miopia manajemen. Memperluas periode pengukuran dapat menghindarkan beberapa masalah kesesuaian dari pengukuran kinerja akuntansi. Namun, untuk memiliki pengaruh motivasi positif yang nyata, pembayaran yang diharapkan dari insentif jangka panjang itu sendiri harus menggambarkan tambahan pendidikan bahwa karyawan yang berlaku untuk kompensasi yang ditangguhkan. Lalu perluasan waktu insentif memerlukan biaya yang lebih tinggi. Yang kemudian isu lain terkait dengan desain rencana insentif jangka panjang adalah mengenai standar kinerja, di mana perusahaan ini biasanya menggunakan jumlah yang termasuk dalam rencana strategi jangka panjang sebagai standarnya. Namun praktik ini dapat menyebabkan masalah karena dapat mendorong berbagai pemikiran kreatif di luar rencana strategis perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Safira. Dipersilahkan. Baik, pembahasan berikutnya adalah mengenai perubahan pengukuran nilai secara langsung. Slide selanjutnya. Jadi perbaikan keempat dari masalah miopia adalah mencoba untuk mengukur laba ekonomi atau kreasi nilai pemegang saham secara langsung, yang mana dengan memperkirakan aliran kas dan diskonta perusahaan pada nilai sekarang. Jadi pengukuran langsung dari nilai sebuah entitas itu dapat dibuat di awal periode maupun akhir periode, yang mana terdapat perbedaan antara nilai awal dan akhir dari perkiraan langsung nilai yang diciptakan selama periode tersebut. Bisa kita namakan sebagai laba ekonomi. Nah, ide dari pengukuran langsung laba ekonomi dan penggunaannya dalam sistem pengendalian hasil keuangan memiliki fungsi untuk memotivasi perilaku manajer yang mana penuh dengan berbagai kesulitan dan juga tantangan. Slide selanjutnya. Kemudian juga analisis aliran kas masa yang akan datang merupakan bagian standar dari investasi dan proposal akuisisi, serta beberapa perusahaan juga bisa menggunakan metode aliran kas terdiskon untuk tujuan perencanaan strategis. Jadi perkiraan aliran kas terdiskon juga merupakan bagian yang penting dari beberapa peraturan akuntansi. Ya, misalnya seperti yang berhubungan dengan persediaan jangka panjang, sewa, kerusakan aset, dan juga kewajiban pensiun. Nah, jika imbalannya tadi dihubungkan dengan perkiraan aliran kas, manajer mungkin tergoda untuk membuat estimasi yang menyimpang. Nah, penyimpangan ini mungkin dapat dikendalikan dengan memiliki persiapan perkiraan atau paling tidak pengkajian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mana merupakan pihak independen seperti sebuah perusahaan konsultan maupun auditor. Baiklah, pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada yang bertugas dipersilakan. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu peningkatan pengukuran akuntansi. Alternatif selanjutnya yaitu dengan melibatkan perubahan peraturan pengukuran untuk membuat pengukuran pendapatan akuntansi menjadi lebih baik. Pengukuran memberikan kesesuaian yang lebih baik bagi pendapatan dan pembiayaan. Beberapa perbaikan pengukuran mengakui adanya laba yang lebih cepat, yang membuat indikator kinerja menjadi lebih tepat waktu. Perubahan nilai yang dikenal sangat cepat dapat diukur atau dapat diestimasi dibanding hanya menunggu transaksi tersebut selesai. Variasi dari konsep ini sudah diterapkan di beberapa perusahaan, contohnya pada akuntansi mark to market atau perhitungan nilai pasar sesungguhnya. Next slide. Selanjutnya yaitu pengukuran rangkaian pendorong nilai. Penambahan pengukuran akuntansi dengan beberapa kombinasi pendorong nilai dapat digunakan untuk mengurangi tendensi manajer untuk menopang pengukuran keuangan jangka pendek pada pembiayaan kinerja masa yang akan datang. Kombinasi pengukuran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kombinasi yang umum digunakan, yaitu pengukuran pasar dan akuntansi. Kombinasi pengukuran khusus ini seringkali merupakan elemen kunci dari saham pencapaian atau pilihan pencapaian. Kombinasi pengukuran yang kedua yaitu melibatkan penggunaan ringkasan pengukuran maupun secara khusus, yaitu elemen keuangan terpisah,
dengan beberapa angka pengukuran non-keuangan. Contohnya, bonus bagi manajer divisi. Next slide. Menurut Koplan dan Narton mengusulkan kombinasi dari pengukuran jangka pendek dan membawa indikator pada 4 perspektif berikut. Yang pertama, perspektif keuangan. Pada perspektif ini contohnya ialah laba operasi dan ROE. Selanjutnya perspektif konsumen. Pada perspektif ini contohnya yaitu pengukuran pengiriman tepat waktu dan persentase dari penjualan produk baru. Perspektif yang ketiga yaitu perspektif internal. Contohnya meliputi siklus waktu, hasil, dan efisiensi. Dan perspektif yang terakhir yaitu perspektif inovasi dan pembelajaran. Contohnya yaitu pengukurannya termasuk waktu untuk pengembangan generasi atau produk berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami mengucapkan terima kasih. Dan kepada kelompok yang ditunjuk, silakan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.